Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukminin dan mukminat hafizakumullah. Ustaz Herfi hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari yang indah, duha yang istimewa, kita yang datang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberikan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita dan kelak mereka yang harus menjadi unsur perbaikan untuk zaman ini. Saudaraku rahmati Allah, Ustaz Herfi menyampaikan ayat sudah, menyampaikan tafsirnya juga sudah, menyampaikan hadis sudah, menyampaikan contoh dalam sejarah juga sudah. Maka sudah sangat lengkap, dan kalau sudah lengkap seperti jari saya, kalau jari saya 5 dia lengkap, kalau saya tambahi jadi 6 malah nggak lengkap dia. Makanya ini sudah cukup. Jadi kalau saya sebenarnya tidak nambahi harusnya. Ustaz Herfi meminta saya barusan untuk saya mencoba mendalami profil yang beliau sampaikan. Saya ingin memulai dari buat saya sangat dalam, ini yang saya sempat naikkan di media sosial, di fanpage saya, ketika itu tanggal 1 Sya'ban, ketika saya diajak oleh salah satu imam Masjidil Aqsa untuk berbincang di kantornya ya di pelataran Masjidil Aqsa itu. Yang menarik adalah subuh itu, karena waktu itu habis subuh itu beliau membaca surat Al-Hasyr dalam sholatnya. Setelah itu beliau mengajak saya untuk berbincang tentang surat Al-Hasyr. Itu sudah saya tulis di Facebook saya. Yang luar biasa teraduk-aduk secara rasa di dalam diri saya ada banyak poin. Pertama, sebelum pagi itu saya sudah sangat sering di Indonesia membahas tentang surat Al-Hasyr dan sebagai kunci kemenangan muslimin berhadapan dengan Zionis. Pagi itu subuh beliau membaca surat Al-Hasyr di sholat subuh yang istimewa itu. Itu juga menambah rasa yang luar biasa di diri saya. Selesai itu beliau mengajak saya diskusi tentang surat Al-Hasyr. Ada kalimat yang sangat dalam di antara diskusi beliau. Beliau mengatakan, bukankah muslimin di awal-awal surat Al-Hasyr disebut sebagai ulil absar,
Fa'tabiru ya ulil absar, ayat yang kedua. Maka ambillah ibrah, wahai orang-orang yang memiliki absar. Absar itu pandangan. Kata al-basar itu pandangan. Kata basiroh itu artinya ilmu yang bisa menunjukkan jalan. Karena tadi Ustaz Herfi sudah menyampaikan ada fitnah kecerdasan. Jadi hati-hati, fitnah kecerdasan itu bahaya. Jadi jangan dipikir kalau kecerdasan itu adalah kunci segalanya. Justru terkadang dia kunci kehancuran. Kunci kehancuran, dia fitnahnya ada. Dan Ustaz Herfi sudah menyampaikan lengkap di ayat-ayat tadi. Maka al-basiroh itu fa'tabiru ya ulil absar, itu adalah ilmu yang bisa menunjukkan jalan, bukan ilmu yang menjadi fitnah. Kemudian dia juga bermakna ilmu, teori, analisa, pandangan, mana'ul absar. Kata beliau, bukankah Allah memberikan sifat kepada orang beriman, kepada kita dengan ulil absar? Dan di surat yang sama Allah memberikan sifat kepada Yahudi di ayat 13 dan 14-nya, di mana Allah menyampaikan dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang tidak faqih, la yafqahun, dan kaum yang tidak berakal. Kemudian beliau kasih garis besar, ditebalkan garisnya yang beliau katakan. Terus bagaimana ceritanya kaum yang disebut ulil absar dikalahkan hari ini oleh kaum yang disebut la yafqahun dan la ya'qilun? Itu saking kebangetannya kita hari ini, Pak. Jadi beliau cuma berhenti sampai titik tadi sebagai sebuah poin yang sangat keras menghantam saya, padahal saya ngaji Al-Hasyr sudah lama, Pak. Begitulah Quran. Quran itu bertemu dengan ahli siapapun selalu ada yang baru. Mata airnya selalu keluar dengan jernih. Tidak ada yang tidak baru. Selalu keluar baru. Antum boleh ngaji tafsir apapun, setiap zaman surat yang sama, ayat yang sama memberikan inspirasi yang berbeda. Beliau hanya menyampaikan bagaimana ceritanya bisa kalah. Dah selesai sampai di situ, dan itu renungan yang sangat dahsyat. Saya sampai sekarang tidak hilang suasana hati itu, Pak. Bayangkan di pelataran Masjidil Aqsa, live melihat, dan antum kalau ke Aqsa bisa melihat bagaimana Yahudi begitu paranoid dengan menenteng senjata berat lengkap, yang laki yang perempuan, di semua pintu-pintu Aqsa. Sehingga terasa sangat dalam diskusi itu. Saya hanya berpikir bahwa alangkah sangat amat buruk keadaan kita hari ini. Yahudi sudah Allah berikan sifat, dan itu sifat Qur'ani, sifat yang diberikan Quran, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Tidak akan pernah berubah. Surat Al-Hasyr itu bertutur tentang Yahudi di zaman Nabi, karena surat Al-Hasyr itu oleh Abdullah bin Abbas, mufassir kalangan sahabat, beliau mengatakan surat Al-Hasyr disebut juga sebagai surat Bani Nadir, yaitu Yahudi Bani Nadir. Maka bicara Yahudi di zaman Rasul, umat ini, umat Nabi Muhammad ini disebut Allah sebagai ulil absar. Mereka disebut sebagai qaumul la yafqahun dan la ya'qilun. Jadi bangsa yang tidak faqih, bangsa yang tidak berakal, kok sampai bisa mengalahkan kita, itu dikarenakan saking buruknya keadaan kita. Kita ini, saya dan kita semua hari ini, begitu buruk keadaan kita hari ini. Jadi ulil absar itu sudah lepas dari diri kita, dari diri umat ini sudah hilang.
Kalau itu kembali, Yahudi kalah lagi. Jadi simpel kata kuncinya. Maka antum harus menggali tentang semua kata yang terkandung di kata ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Pembahasan kita hari ini saya ingin masuk dari situ. Karena kalau babnya cuma otak yang brilian, itu gak menarik, Pak. Otak kalau cuma cerdas, itu tidak menarik. Ustaz Herfi sudah jelaskan tadi. Dan satu lagi, karena otak yang cerdas, tes IQ-nya tinggi, tidak pernah menjamin keberhasilan. Urusan dunia, apalagi akhirat. Nah, sudah teruji itu kalau itu. Karenanya banyak orang-orang dengan IQ tinggi juga tidak berbuat apa-apa. Tidak berkarya apa-apa. Walaupun dia merupakan anugerah yang luar biasa. Karena kecerdasan, kemampuan berpikir, kemampuan menghafal itu sesuatu yang luar biasa. Dan Quran, Rasul punya bahasa sendiri, syariat ini punya bahasa sendiri, punya cara sendiri untuk menganalisa kecerdasan itu. Persis seperti Herfi sampaikan. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak mencoba bertanya pada Quran, kepada Rasul, kepada para ilmuwan, para ulama kita tentang bagaimana kecerdasan itu sebenarnya? Karena kecerdasan di zaman kebesaran Islam itu terbukti telah membawa perbaikan bumi ini. Kecerdasan zaman hari ini terbukti telah melukai bumi. Bumi yang rusak, bumi yang berlubang, atmosfer dalam ancaman, oksigen dalam ancaman, air bersih dalam ancaman, kehidupan manusia dalam ancaman. Itu kecerdasan hari ini. Bumi dalam ancaman gara-gara kecerdasan versi hari ini. Antum boleh baca dalam sejarah Islam. Silahkan baca dalam sejarah Islam. Bagaimana kecerdasan muslimin menghadirkan kemakmuran yang luar biasa untuk umat manusia. Silahkan dibaca. Yang jadi masalah kita, karena kita tidak kenal sejarah kita, itu masalah kita. Kita tidak kenal sejarah kita. Tidak jauh-jauh teman-teman. Saya waktu ke Aceh, ada sebuah seminar, saya sampaikan ke teman-teman di masyarakat Aceh. Saya bilang, teman-teman saya mohon izin, saya bilang untuk saya membacakan tentang Aceh versi Ibnu Battuta. Ibnu Battuta dalam bukunya beliau menulis tentang Aceh waktu mampir ke Aceh, 2 kali mampir ke Aceh, berangkat dan pulang lewat Aceh. Saya bacakan tentang Aceh dan saya minta jujur untuk disampaikan apakah ini Aceh yang hari ini. Jawabannya bukan. Bacalah sejarah kita hingga negeri ini, bacalah kemakmurannya, bacalah kehebatannya, bacalah keberaniannya, bacalah ilmunya, bacalah kecintaan mereka pada ulama, bacalah jihad mereka, bacalah kemenangan mereka di atas musuh-musuhnya. Itu yang ditulis oleh Ibnu Battuta, Pak. Bacalah keramahannya dari dulu. Bacalah keramahannya. Bacalah alamnya yang sangat dermawan menghadirkan kekayaan alamnya. Sehingga kemudian pembicara satu lagi, orang Aceh samping saya, malah beliau memaparkan tentang kesedihan data kerusakan di generasi muda Aceh. Berarti bukan Aceh kita yang dulu, zaman Islam dulu. Masa iya kita ridho dengan versi hari ini? Masa iya kita ridho dengan versi kecerdasan hari ini? Masa antum mau ditipu oleh kalimat kecerdasan hari ini? Kemudian antum ikut berbagai macam tes kecerdasan, udah macam-macam caranya. Intinya adalah jualan. Antum udah tes kecerdasan pakai cara apa? Macam-macam bukan?
dites dengan cara ini, dengan cara itu, tes kecerdasan untuk lihat kecerdasan kita. Kalau perlu untuk melihat bakat anak-anak kita dan seterusnya. Subhanallah. Teman-teman, ini seharusnya kita pikirkan di semua lini kehidupan. Hari ini kita hanya bicara kecerdasan. Bagaimana generasi cerdas itu dihadirkan dalam Islam. Wallahi, kalau itu antum hadirkan, itu disaksikan oleh dunia Islam. Bukan hanya muslim yang menyaksikan itu, menyaksikan bahkan orang-orang non muslim tentang bagaimana Islam menghadirkan generasi yang brilian. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam bahkan kalau antum pasti kenal dengan ilmuwan besar abad ke-6 Hijriah, meninggal tahun 597, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ulama terkenal. Ibnu Jauzi itu orang cerdas, Pak. Ini orang cerdas banget nih. Orang cerdas yang beliau sendiri yang bercerita tentang dirinya di beberapa bukunya tentang kenangannya waktu masih kecil. Beliau meninggal itu meninggalkan lebih dari 400 kitab, 400 karya buku. Dan karya ulama dulu bukan karya kita hari ini. Karya kita hari ini cuma tebel halamannya, itu ngejar pasar. Kalau diperes sebenarnya dia seperti kerupuk kena air. Anda tahu kerupuk besar, coba kasih air, asli cuma segitu, cuma digoreng jadi lebar. Persis sama, buku kita tuh cuma buku gorengan, digedein, isinya nggak ada, Pak. Mohon maaf saya, karena ada di antara kita yang cuma copy paste dari berbagai macam buku, dikumpulin jadi satu, dijual lagi, diganti covernya. Yang jujur, tolong yang jujur, Pak, pada diri sendiri, dan tolong umat ini jangan diberikan lagi kebohongan-kebohongan. Tolong yang jujur, Pak. Umat ini tidak kunjung baik karena ilmuannya tidak jujur. Ilmuannya tidak jujur, Pak. Cacat di ilmuannya, cacat di umat ini. Orang-orang cerdasnya tidak jujur dengan dirinya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi meninggalkan kitab, silahkan dibuka kalau antum tahu kitabnya. Kalian buka, lebih dari 400 kitab di berbagai bidang ilmu. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang masuk Islam di tangan beliau. Entah sudah berapa orang yang kita sadarkan dan kita syahadatkan di tangan kita hari ini. Lihat bagaimana orang dengan karya sebesar itu, orang luar biasa cerdasnya. Beliau nulis buku. Di antara buku yang beliau tulis adalah Akhbarul Azkiya, berita tentang orang-orang cerdas. Ada bukunya sudah, Pak. Masalahnya kita ini belajar sama orang kafir itu aja loh. Saya sering bilang kita ini gampang silau, terpukau oleh orang kafir. Ulama sudah ninggalin kitab, Pak. Abad 6, beliau wafat tahun 597, sudah wafat. Sekarang 1439, kitabnya masih ada. Antum sekarang buka di web, antum download juga dapat. Cuma karena kita tidak pernah belajar dari ulama kita. Saya sudah sangat sering sampaikan ini. Kita ini tidak paham, tidak mengerti ulama kita, tapi kagum dengan ilmuwan kafir. Selalu, di semua ilmu begitu. Silahkan dibuka, Pak. Kitabul Adkiya, karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Nanti saya bacakan beberapa riwayatnya. Dan beliau menyampaikan tentang teori kecerdasan, ya Pak. Dan sebagiannya harus diuji. Ini kan kalimat manusia, mungkin benar, mungkin salah. Tapi ini ulama, jangan salah. Silakan diuji. Karena diantaranya beliau menyampaikan tentang kecerdasan dilihat dari postur tubuh. Saya nggak tahu itu ilmunya, karena saya nggak ngerti, cuma baca saja. Tapi apakah ini benar? Silakan diuji oleh ilmu antum. Antum yang mengerti tentang ilmu fisik, postur tubuh dan hubungannya dengan kecerdasan, silakan diuji. Buka kitab ulama. Mereka menantang Anda semuanya. Jangan jadi orang yang tidur, Pak. Umat ini perlu keseriusan antum. Antum melek tiap hari saja, umat ini belum kunjung baik. Bagaimana kalau tidur terus, kan? Siapa? Ibnu Jauzi menyampaikan tentang teori kecerdasan.
Tentu dengan versi ulama dulu yang bahasanya tidak pernah panjang-panjang. Tapi kandungan bahasanya dia perlu digali dengan berbagai penelitian ilmiah hari ini. Apalagi di dalam buku itu beliau sebenarnya banyak menyampaikan riwayat sebagaimana gaya ilmuwan abad itu. Kemudian beliau menyampaikan tentang bagaimana kecerdasan dimulai dari kalangan para nabi. Ayo sekarang kita bicara Pak. Asal kita bicara kecerdasan, siapa yang kebayang? Yang jujur. Jujur sama saya. Saya bilang orang paling cerdas. Coba. Yang jujur. Orang cerdas. Bilang ke saya. Hah? Gak usah bohong. Orang cerdas. Siapa? Hah? Einstein? Ya Einstein cuma 160 IQ-nya. Saya punya murid di Kutab 160 IQ-nya. Diuji kemarin di Bandung. Wallahi Pak. Simpel banget. Einstein. Inilah teman-teman. Ibnu Jauzi memulai kitabnya setelah bicara teori kecerdasan. Beliau mulai urutan nomor 1 kecerdasan adalah Al-Anbiya. Cara pandang yang salah memang kita ini. Gitu ya. Ayo kita perbaiki yuk. Ini bukan masalah gimana caranya anak cerdas, itu simpel banget, nanti di belakang saya sampaikan sebentar selesai. Mulailah cara pandangnya jangan salah, karena begitu kita salah memandang, kita akan salah mengagumi, kita salah meneladani. Akhirnya korbannya generasi kita. Mulailah dari Al-Anbiya, nomor 1 dipaparkan oleh beliau contoh-contoh kecerdasan para nabi. Kebayang? Setelah para nabi beliau menyampaikan siapa? Setelah itu siapa kira-kira menurut antum? Ada yang pernah baca? Ada kok, setahu saya terjemahannya ada, setahu saya. Kalau nggak salah ada terjemahannya. Tolong dibaca kitab-kitab yang begitu ya. Antum pengen cerdas, kitab itu belum dibaca, ya kan sudah membaca semua kitab. Kayak Ustaz Herfi sampaikan tadi, kita udah belajar kemana-mana, kitab ulama kita tinggalkan. Ya. Setelah itu beliau menyampaikan khusus bab tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau juga Nabi, tapi dikhususkan karena orang paling khusus. Setelah itu siapa? Para sahabat. Begitu. Ya. Kan mereka generasi terbaik. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Terus begitu Pak. Sampai siapa? Setelah itu berurut terus. Zaman khulafa, umaro, setelah sahabat, kemudian khulafa, terus nanti masuk zaman, kemudian nanti umaro, nanti para qadhi dan seterusnya, para hakim, diungkap kecerdasannya sampai di paling bawah nanti kecerdasan binatang. Sampai ngomongin binatang Pak. Kok ya kebangetan manusia yang Allah berikan lebih mulia dari binatang, nggak lebih cerdas dari binatang. Ya kan? Kucing aja ngerti antri Pak. Ya kan? Binatang ngerti mana pasangannya, mana bukan pasangannya. Monyet tuh Pak, kalau dipakein baju bisa nyari duit Pak. Monyet tuh. Ya kan? Manusia sudah benar dipakein baju, dibuka bajunya. La haula wala quwwata. Memang lebih buruk dari monyet. Memang balhum adol, lebih sesat daripada binatang. Sudah begitu. Oke, bukunya baca sendiri ya. Saya kan ngasih pintu, saya buka pintunya, antum masukin bukunya. Tapi memang antum harus cerdas bacanya. Itu yang nulis orang cerdas. Ulama dulu itu teman-teman, apalagi abad-abad awal itu, beliau abad 6 Hijriah. Maka ulama dulu tuh kalau nulis nggak panjang-panjang komentarnya, nggak kayak saya ceramah kepanjangan. Makanya tafsir itu makin ke belakang makin panjang, tapi makin ke sahabat makin tidak banyak. Dan bahkan ada ayat yang nggak perlu ditafsirkan. Kenapa? Dibacakan ngerti mereka. Oh kita ini udah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan tetap nggak paham. Sulit itu makanya. Ayo kita naikkan menjadi ulil absor. Umat ini belum bisa mengalahkan Yahudi selama belum menjadi ulil absor.
kembalikan ulil absornya, maka muslimin dengan mudah mengalahkan musuhnya. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Jadi ulama Imam Ibnu Jauzi pun telah menulis kitab Al-Adhkiyah. Karena Imam Ibnu Jauzi itu unik, Pak. Beliau punya buku yang berhadapan 180 derajat itu. Karena satu lagi bukunya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Kalau tadi kabar tentang orang-orang cerdas, kalau ini kabar tentang orang-orang bodoh, Pak. Jadi ada dua bukunya, silakan dibaca dua-duanya. Ya, silakan dibaca dua-duanya, Pak. Beliau ingin sampaikan pada kita itu tentang kebodohan, tentang orang-orang yang ya nggak normal kadang-kadang levelnya, itu ditulis di situ. Kalau antum baca kitab Akhbar Hamqa wa Mughaffalin, kalau antum baca kitab Adhkiyah, antum akan terkagum-kagum dengan kecerdasan. Tapi kalau antum baca kitab Akhbar Hamqa al Mughaffalin, antum akan ketawa-tawa sendiri, Pak. Nah, itu yang saya sebut di dalam dulu para ulama itu kalau sudah capek belajar ilmu, mereka baca kitab-kitab yang jenisnya begini. Kenapa? Karena lucu-lucu. Jadi ngelucu tapi pakai sanad. Sekarang ngelucu menjatuhkan martabat orang lain, menghina bapaknya sendiri, menjatuhkan ibunya sendiri, berbohong. Kemudian dengan itu dia dapat uang. Haram hukum uangnya. Gimana ceritanya? Kemudian dilombakan, orang pengen seperti itu juga. Subhanallah. Jadi makanya betul-betul bukan ulil absor. Bukan ulil absor, Pak. Atau lihat, Pak, Ibnu Jauzi nulis itu memang begitu. Termasuk kitab tadi, kabar tentang orang-orang bodoh itu, Pak. Baik, pembahasan kita bukan orang bodoh hari ini. Ini orang-orang cerdas. Teman-teman dirahmati Allah. Ada yang ingin saya masuki ayat dulu sebelum nanti kita bicara tentang profil juga. Ketika Allah menyampaikan tentang orang Yahudi, kalau muslimin tadi ulil absor, tentang orang Yahudi itu pembahasannya adalah al-fiqh dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, mereka kaum yang tidak faqih, dan yang kedua la ya'qilun, yang tidak berakal. Teman-teman tahu apa bedanya faqih la yafqahun dengan la ya'qilun? Saya tidak tahu terjemahannya apa. Yafqahun itu terjemahannya apa di situ? Paham ya? Yafqahun apa terjemahannya, Ustaz? Al-Hasyr ayat 13. Yafqahun dan la ya'qilun, dan itu cacatnya Yahudi, Pak. Jadi mereka, ini kisah tentang Yahudi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak yafqahun, mereka tidak faqih, dan la ya'qilun, tidak berakal. Nanti saya sampaikan bedanya. Tapi apa artinya? Tidak mengerti. Terjemahannya tidak mengerti. La yafqahun tidak mengerti. Kalau la ya'qilunnya? Sama juga. Tidak mengerti juga. Oh, berarti kita memang nggak ngerti baca terjemahan, Pak. Bagaimana ceritanya? Kata la yafqahun dengan la ya'qilun artinya sama. Tapi Masya Allah, jazakallahu khair pada penerjemah-penerjemah yang luar biasa. Karena beliau-beliau berjasa dan berpahala besar untuk kita. Tapi begitulah keterbatasan bahasa. Ya, keterbatasan bahasa itu ya begitu. Nanti saya tunjukkan pentingnya antum belajar bahasa Arab di belakang, Pak. Kalau antum mau cerdas, belajar bahasa Arab. Nanti saya tunjukkan di belakang, babnya di belakang, insya Allah. Kalau enggak nanti ingetin saya. Kata fiqh la yafqahun, al-fiqh ini karakter Yahudi supaya antum paham. Dan antum harus beda, supaya menang harus beda. Al-fiqhu, kata fiqh itu artinya adalah pemahaman yang dalam. Karena ada yang kalau Anda ngobrol sama orang ditanya, Anda paham? Paham. Begitu didalami, oh ternyata kamu nggak paham. Karena pemahamannya dangkal, Pak. Di pemahaman yang sakal. Al-fiqhu, makanya ada ilmu fikih.
Antum tidak akan bisa belajar fikih kalau tidak paham yang dalam. Harus paham dalam baru bisa masuk ke kitab fikih, Pak. Kitab fikih itu perlu pemahaman sangat dalam sampai namanya fikih. Dulu ilmu akidah namanya juga fikih. Disebutnya sebagai al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar itu akidah. Jadi ilmu Islam ini karakternya fikih. Nah, sekarang antum tahu kuncinya supaya orang jadi cerdas? Gampang, Pak. Belajar ilmu syariat. Dari mulai akidah terus sampai fikihnya. Cerdas pasti. Jaminan kalau itu. Kenapa? Karena fiqh dan Yahudi tidak punya itu. Muslimin yang punya itu. Namanya saja fikih. Nah, kalau didalami secara bahasa, kata fikih ini unik lagi, Pak. Karena fikih itu kan huruf fa, huruf qaf dan huruf ha. Ya kan? Fa, qaf dan ha. Ini termasuk kata yang cara membacanya sulasiyat. Sulasiyat itu artinya ada 3 cara membaca. Karena di dalam bahasa Arab itu biasanya satu kata cara membacanya 1. Tapi ini termasuk kata yang unik yang cara membacanya 3. Karena kata ini akarnya bisa dibaca faqaha, faqiha, faquha. Apa beda? Beda, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu, teman-teman, itu kenapa bahasa itu bikin cerdas, bahasa Arab itu? Oh ya, bahasa itu bikin cerdas itu karena itu. Beda cuma a, i, u, beda arti. Faqaha dengan faqiha dengan faquha beda artinya. Kalau antum hubungkan dengan hadis Nabi, ya lihat hadis Nabi. Ini kisah hijrah yang hari ini banyak ditebarkan, mudah-mudahan tidak salah jalan lagi. Karena saya tahu iblis tidak pernah ridho dengan itu. Hijrah, pembahasan hijrah di mana-mana. Saya berdoa mudah-mudahan Allah bimbing. Karena kalau tidak, iblis tahu di perempatan mana dia tunggu orang yang hijrah itu. Dibelokin lagi sama iblis. Hati-hati. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang berhijrah. Kalimat Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah top, orang pemimpin, orang pinter, orang yang disegani waktu jahiliyah, dia tetap akan menjadi orang hebat dalam Islam. Kalau dia mau hijrah, dalam Islam tetap orang hebat. Syaratnya 1, idza faquhu. Nah, di situ faqih itu, tapi qafnya di dhammah. Dalam sebuah riwayat, qafnya di dhammah. Itu kalau antum tanya, kenapa tidak faqihu? Kenapa tidak faqahu? Ternyata Nabi menginginkan sesuatu. Ya, ini fiqh yang paling tinggi memang kalau di dhammah, yang tengahnya kalau di kasroh, yang paling bawah kalau di fathah. Kalau di dhammah itu hadirin, pemahaman ilmu itu sudah menjadi aliran darahnya. Kalau bahasa kitanya sudah mendarah mendaging, Pak, sudah mendarah daging, sudah nyampur, nggak bisa dipisahkan. Kan ada ilmu yang sifatnya tempelan kan. Pemahaman tempelan kan ada, ya kan? Apalagi kalau namanya hafalan, nempel kan nempel. Sekarang sore nanti udah lupa kok, gak usah nunggu sore yang 2 jam lagi udah hilang kok. Tapi itu sudah mendarah mendaging, Pak. Dia sudah nggak terpisahkan. Pemahaman dia, kemampuan dia memahami, kemampuan dia mengingat, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia melakukan atau bahkan mengambil sebuah keputusan dari pemahamannya, itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Itu kalau dhammah. Dan ternyata itu yang dimau oleh Nabi tentang orang-orang yang hijrah. Ingat, ini peringatan untuk mereka yang berhijrah. Itu fiqh. Baik, yang satu lagi, orang Yahudi itu la ya'qilun. Ya'qilun jelas, kata-katanya akal. Aklun, akal. Cuma saya mau nanya, akal itu apa artinya? Akal kira-kira artinya apa, Pak? Akal bahasa apa ya? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Aklun, akil, dan tidak bisa kita terjemahkan. Akil, ya akil. Akal-akal. Bahasa kita akal, ya akal. Betul ya? Jadi mudah dipahami. Cuma ketahuilah apa arti aslinya.
Kata ya'qilun dari kata ain, ada qaf, ada lam. Kata aqala, Bapak Ibu tahu orang Arab pakai sini, pakai apa nama ini? Kalau pakai kutroh itu, simak itu dia ada yang melingkar di atas kepalanya, betul? Itu namanya iqol. Iqol, ain qaf lam sama akad. Bapak Ibu kenapa namanya iqol? Karena iqol itu artinya, dia asli artinya untuk ngikat, Pak. Karena dulu sebenarnya ini buat ngikat onta. Zaman orang Arab dulu kalau mereka punya onta, ontanya diparkir supaya nggak kemana-mana, itu ada pengikat itu, diikatkan di kakinya. Jadi kaki onta yang duduk ini diikatkan di situ, dimasukkan plek sehingga ontanya nggak bisa berdiri. Nah, nanti kalau sudah waktunya selesai jam parkirnya, dia pergi, itu diambil ditaruh di kepalanya, nah, baru dia pergi. Itu sejarahnya iqol. Jadi antum-antum suka pakai itu sebenarnya aslinya punya onta ya. Hari ini jadi pakaian kebanggaan orang Arab, itu aslinya dulu punyanya onta ya. Jadi kalau antum tahu sejarahnya enak sebenarnya, makainya pun juga antum tahu, iya ini punya onta minjem ya kan, dari sini iqol karena dia ngikat. Aqlun dia ngikat. Ata'aqala ternyata juga dia nanti ada beberapa kata yang dipakai dalam Quran, karena di Quran ada ulil absar, ada ulil albab, ada ulin nuha, betul ya? Itu semua berhubungan dengan kecerdasan, tapi antum harus dalami satu-satu. Dan akal, kemudian nuha, itu ternyata memiliki makna bahwa selain kalau akal selain mengikat, nuha ternyata dia punya makna, dia punya kemampuan untuk menahan. Betul? Diikat sehingga dia nahan. Kemampuan menahan itu artinya ilmu yang kita miliki, dia harus punya kemampuan menahan diri kita. Menahan itu bisa mendelay sesaat, bisa menghentikan sama sekali. Jadi kalau ilmu kita malah membuat kita mengumbar dan bahkan kita mengakali orang lain yang orang tidak paham itu, kita akali mereka dengan ilmu itu, yang dimana dengan itu terjadi dosa, maka berarti bukan ilmu itu yang dimau Allah. Dengan ilmu, antum meneliti S3, gitu ya, penelitian S3. Penelitian S3-nya pesanan sebuah perusahaan, gitu, untuk merusak bumi. Oh, apa ada Pak? Oh iya. Bagaimana enggak ada? Kalau lihat Quran ketika mengatakan bahwa sebagian manusia itu mereka tuh kerjaannya adalah merusak al-hartha wan nasl. Harth itu artinya sawah ladang, nasl itu artinya keturunan. Tafsir para ulama kata keturunan banyak yang menafsirkannya malah binatang ternak. Coba sekarang lihat, gara-gara rekayasa ilmiah rusaklah tanaman, rusaklah binatang ternak. Kambing kayak babi, babi kayak kambing. Jadi sebenarnya kambing atau babi? Boleh dimakan apa tidak boleh dimakan? Kalau kambing berkahnya luar biasa, kalau babi haram. Nah, terus gimana? Gara-gara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Tanaman sama. Tanaman Masya Allah barokahnya, ini ditanam berbuah, bisa ditanam lagi berbuah, ditanam lagi, nggak bisa sekarang. Ditanam berbuah berhenti. Kenapa? Karena Anda harus beli bibitnya ke pabrik bibit. Harus bagaimana ceritanya? Untuk itulah teman-teman, maka ini kata ya'qilun itu Allah menginginkan kepada kita agar ilmu ini
bisa punya kemampuan menghentikan diri kita. Dia mampu mendelay atau bahkan menghentikannya. Baik. Landasan ini cuma pembuka. Teman-teman harus membahas lebih detail tentang apa yang dimau tentang kecerdasan dalam Al-Quran. Kemudian nanti Nabi berbicara tentang masalah kecerdasan juga. Rasul menyampaikan itu. Para sahabat juga menyampaikan hal itu. Generasi salafus soleh dulu juga menyampaikannya. Pemaparan tentang bagaimana dalam sejarah orang-orang di dalam Islam kecerdasan luar biasa itu sesuatu yang sebenarnya saya sudah sering sampaikan dalam banyak hal. Contohnya saking banyaknya, Anda mau contoh di zaman manapun ada, mau contoh di bidang apapun ada. Dan itu merupakan keistimewaan muslimin. Saya berikan beberapa contoh untuk nanti saya lari pada ujungnya, berujung pada zaman Turki Utsmani. Saya ingin berikan beberapa contohnya, Pak. Kalau berbicara tentang sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajmain, itu masya Allah teman-teman, ada orang-orang yang memang lahir sudah pinter. Jadi memang ini bawaan. Ya, orang bilang ini bawaan lahir, Pak. Kok kamu pinter? Iya, bawaan lahir, Mas. Gitu, Pak. Jadi memang ada orang-orang cerdas bawaan lahir, Pak. Itu memang nggak bisa bodoh, memang nggak bisa bodoh, memang pinter terus dia. Bahkan dia berkarya dengan hal itu. Di antara orang yang luar biasa, bahkan disebut paling luar biasa untuk urusan kecerdasan, antum perlu pelajari biografinya, adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang itu cerdasnya orang itu luar biasa, makanya beliau dicacat oleh orientalis. Dicacat, Pak. Nanti begitu ngomong Amr bin As, bahasanya itu orang yang licik itu. Nah itu waliyadzubillah, itu mereka tanggung jawab dengan kalimatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti berhadapan dengan Amr bin As di akhirat. Radhiyallahu anhu, padahal Nabi memuji Amr bin As luar biasa. Dulu masyarakat terbaik dulu mengatakan adhaduhatil Arab, orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu. Tentu ini kita tidak bicara Nabi Muhammad ya. Orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu ada 4. Tadi saya sudah bilang yang satu Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang kedua Muawiyah, sama ini. Ini sahabat yang juga dizolimi oleh sejarah luar biasa, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Yang keempat Ziyad ibnu Abi, ini tabi'in, kibarut tabi'in. 4, Pak. Oke, 4 ini mana yang sudah antum baca biografinya? Enggak 4-4-nya. Tapi antum tahu Einstein kan? Antum tahu Einstein ya? Apa kita bicara Einstein saja hari ini? Subhanallah. Ini yang 3 sahabat, yang 1 tabi'in. Adhaduhatil Arab. Orang Arab punya orang yang super cerdas, 4 orang nih. Dulu belum ada tes IQ. Kalau ada tes IQ, saya sering bilang, orang-orang ini kalau dites IQ, jangankan level sahabat, level ulama yang tadi disebutkan, Imam Bukhari, Imam Muslim, apa segala macam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu kalau dites IQ yang putus alat tesnya, Pak. Saya sudah sering sampaikan ini. Jangan tanya berapa skornya, yang putus alat tesnya. Itu saya sudah buktikan hari ini. Betulan, Pak. Betulan. Anda boleh didik anak Anda dengan cara Islam, datangkan psikolog, datangkan psikiatri, datangkan orang yang menguji tentang IQ, putus alat tesnya. Yang menguji bilang, saya tidak mengerti, Pak. Kenapa anak segini begini bicaranya? Wallahi, itu kalimat tidak dari satu pakar saya dengar. Terus, Pak. Ya, itu kalau dididik dengan syariat ini. Baik. Jadi adhaduhatil Arab, ada sebuah ceramah bagus dari seorang ahli ilmu. Beliau mengatakan ini keempat-empatnya orang berkarya luar biasa.
Amr bin As, Muawiyah radhiyallahu anhu itu orang sangat cerdas, bahkan ini Muawiyah ini teman-teman dulu sudah di apa dulu ya, masa jahiliyah dulu, waktu masih masa jahiliyah Muawiyah lahir itu sudah masyarakat orang-orang sudah bilang ini calon pemimpin Arab. Ibunya marah kok. Loh, anak didoain kayak gitu ibunya masih marah. Celakalah anakku ini kalau cuma jadi pemimpin Arab. Coba. Antum harus belajar kadang-kadang sama orang jahiliyah, Pak. Loh, karena ibunya nanti Masya Allah kan, antum tahu ibunya. Sahabat nanti mulia. Jadi ibunya nggak ridho kalau anaknya cuma jadi raja Arab. Celakalah dia kalau cuma jadi raja Arab. Dia akan jadi pemimpin seluruh manusia. Terbukti apa tidak terbukti? Terbukti, Pak. Yang dia pimpin bukan cuma orang Arab. 20 tahun jadi menteri, 20 tahun jadi khalifah. Coba ada orang kayak begitu, Pak. Dan 20 tahun di masa dia, ketenangan muslimin kembali setelah sebelumnya kurang lebih 10 tahun muslimin dalam guncangan di internalnya. Segitu kuat hebatnya. Jadi dia dikenal dengan kepemimpinan yang luar biasa itu dan dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang sekuat itu biasanya kalau ada orang ngelawan itu langsung bunuh dia, penggal dia, penjara dia gitu. Kalau dia enggak, Pak. Muawiyah dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang berbuat jahat pada dia tapi dia balas dengan kebaikan. Itu Muawiyah. Mau ada pemimpin kayak gitu gimana enggak dicintai, ya kan? Udah disakiti dikirimi hadiah. Enak, Pak. Amr bin As radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang cerdas, yang spesialisasinya adalah menyelesaikan al-mu'dilat. Mu'dilat itu artinya masalah-masalah yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Nah, itu harus Amr bin As yang ambil alih. Itu. Antum tahu ketika terjadi ta'un Amwas di masa Umar bin Khattab. Ta'un, Masya Allah, ta'un itu orang kena ta'un, wabah penyakit waktu itu di Amwas. Amwas itu di wilayah Palestina. Ketika menyebar itu, pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal, Pak. Cepat sekali itu, sampai korban begitu banyaknya. Termasuk korbannya adalah sahabat mulia, bahkan Amir Umarok negeri Syam, yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Umar sebagai khalifah harus menyelesaikan masalah itu. Sudah tidak kunjung selesai, siapa yang dipanggil? Amr bin As. Sini. Saya cuma nanya, emang Amr bin As dokter? Gitu loh, Pak. Ini bukan masalah Anda dokter atau bukan dokter. Ini orang spesialisasi menyelesaikan urusan yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Diajak diskusi sama Umar. Gitu. Gimana nih, masalah ini berat tahun Amwasnya. Itu dikaji oleh Amr bin As di lapangan, Pak. Dikaji sampai keluarkan rekomendasi. Apa biasa ini, Pak. Ini kalau hari ini udah penelitian S5 ini, Pak. S3 nggak masuk kalau ini. Betul, simpel sekali kalimatnya. Karena istimewanya orang dulu kalau bicara nggak panjang-panjang, Pak. Jadi saya mohon maaf kalau kepanjangan ngomongnya. Simpel-simpel tapi maknanya luar biasa. Jadi berbagai masalah tidak selesai. Obat sudah nggak bisa itu. Zaman itu nggak menyelesaikan. Sama, setiap zaman ada penyakit yang nggak bisa diobati kan, karena ilmunya terbatas manusia. Akhirnya rekomendasinya jelas. Amr bin As mengatakan, Khalifah saya ketemu jawabannya. Tentu pertama dia harus karantina, bahasa kita karantina. Makanya orang yang dari luar Amwas tidak boleh masuk ke situ, orang yang dari dalam nggak boleh keluar. Jadi karantina masalahnya. Tapi yang paling penting kata Amr bin As, saya melihat penyebaran itu luar biasa, penyakit itu terjadi luar biasa ketika orang kumpul-kumpul. Nah, penyebaran. Maka saya meminta mereka untuk berpisah. Itu keputusannya, berpisah. Itu berpisah, Pak. Jadi bahasa simpel-simpel zaman dulu tapi luar biasa.
Maka ada yang pergi ke sana, pergi ke lembah, masuk ke gunung sana, masuk, pisah. Masyarakat ini harus pisah. Itu hanya hitungan hari selesai urusannya. Masalah berat, Pak. Itu spesialisasi Amr bin As. Jadi antum harus belajar dari Amr bin As tentang masalah itu. Itu orang secerdas Umar. Umar orang cerdas sekali, Pak. Nabi sampai mimpi tentang ilmunya Umar, saking hebatnya Umar ya, radhiyallahu anhu. Nah, itu Umar itu sudah, kalau dengan Amr bin As itu sudah Masya Allah, Pak. Begitu akrab dan dekatnya, sampai Umar mengatakan Amr bin As ini orang yang bumi manapun dia pijak layaknya jadi pemimpin. Jadi ada orang yang memang tidak pantas jadi rakyat, gitu ya. Makanya tolong sadar diri, kalau kelasnya rakyat jangan mimpin, gitu loh Pak. Tolong sadar diri. Karena memang ada orang kayak Amr bin As. Kata Umar, dia nggak pantas jadi rakyat, pantas saja dimanapun dia berada, pantas saja jadi pemimpin. Itu Amr bin As, Pak. Dan itu kalimat jujur dari Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah Adil, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah dikerjain sama Amr bin As, Pak. Pernah dikerjain sama dia. Itu, tapi gara-gara itu maka Mesir terbuka dan seluruh Afrika terbuka, bahkan masuk ke Eropa. Itu awalnya adalah Amr bin As ngerjain Umar. Antum tahu kisahnya? Belajarlah ya, belajar istilahnya. Amr bin As radhiyallahu anhu itu sudah ngerayu Umar berkali-kali. Dan ini ngerayunya tidak bohong, karena Amr bin As itu dari sejak jahiliyah dulu itu kerjaannya memang bolak-balik Afrika, Pak. Antum tahu kan kisah bahwa muslimin ketika hijrah ke negeri Habasyah? Nah, ini pentingnya belajar akademi sirah memang. Saya agak susah ngomongnya ketika antum tidak belajar sirah. Itu kan yang dikirim oleh orang Quraisy untuk narik muslimin Amr bin As. Betul ya? Amr bin As itu begitu dialog dengan Najasyi, itu dialognya sudah langsung akrab. Kenapa? Kenalnya sudah lama. Dan kenapa yang dikirim Amr bin As selain kemampuan berdiplomasi, memang juga kemampuan juga perkenalan yang akrab dia dengan Najasyi. Jadi wilayah Afrika itu dia hafal banget. Afrika itu hafal banget dia. Makanya ketika selesai penaklukan Syam, Palestina diambil alih oleh Umar, Amr bin As itu ngerayu Umar. Kita lanjutkan ya, sampai masuk Mesir ya, masuk Afrika. Umar bilang jangan. Karena Umar itu sangat khawatir pada muslimin, Pak. Umar tidak mau ada muslimin satu saja yang jadi korban. Amr bin As meyakinkan, kata Amr bin As, Mesir itu negeri yang kaya, pertahanannya lemah. Itu dikasih jaminan, saya lebih paham. Tapi tetap enggak, jangan. Dirayu, akhirnya boleh deh, cobain. Tapi yang memimpin harus dia, karena dia yang paham. Amr bin As radhiyallahu anhu. Tapi Amr bin As itu tahu bahwa Umar ini nampaknya masih agak ragu, Pak. Karena begitu nanti dia rapat lagi dengan para staf ahli, yaitu para sahabat, bisa berubah pikiran tuh Umar. Bener, Umar dari Madinah kirim surat, Amr bin As lagi ada di Palestina, masih masuk di bumi Palestina. Datang utusan bawa suratnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian utusannya mengatakan, Amr bin As ada surat dari Khalifah, pegang dulu. Amr bin As mulai merasa ini ada sesuatu di surat ini. Lihat Pak, orang cerdasnya luar biasa itu. Jadi dalam tanda kutip Umar pernah dikerjainnya apa dia? Dia nanya pada orang ahli, kita ada di mana sekarang? Oh ini bumi Palestina, wahai Amr bin As. Bumi Mesir mana? Itu kalau kamu sudah lewati lembah itu maka itu udah Mesir. Oke. Pasukan bergerak Pak. Pasukan bergerak. Begitu kaki menginjak perbatasan dan sudah masuk ke wilayah Mesir, mana suratnya? Sini bawah sini. Betul Pak, Anda tahu isi suratnya. Lihat Pak, analisanya luar biasa, nyaris kayak dukun Pak. Surat belum dibuka udah tahu isinya. Apa bunyinya suratnya? Kalau kau masih ada di luar Mesir, maka kembalilah. Tapi kalau kau ada di dalam Mesir, lanjutkan. Nah, sudah di Mesir saya sekarang. Jadi Mesir, Afrika, Eropa, itu jasa Amr bin As ngerjain Umar bin Khattab, Pak. Orang-orang cerdas dua-duanya, orang-orang soleh dua-duanya. Gitu ya, tolong dibaca. Bagaimana Amr bin As ngerjain musuhnya, itu luar biasa. Palestina punya orang sangat cerdas, dikenal dengan Artabun. Kita disampaikan ke Umar. Umar ini ada Artabun Palestina. Ini orang cerdas sekali, jadi nggak boleh sembarang orang kau kirim. Kata Umar, tenang.
Kalau Romawi punya Artabun, kami punya Artabun. Dikirimlah Amr bin As radhiyallahu anhu. Habis dikerjain Amr bin As, Pak. Antum baca sejarahnya gimana dikerjain Amr bin As itu. Begitu seterusnya. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah itu dikenal sahabat yang punya kemampuan menyelesaikan masalah seketika. Jadi kalau ada orang perlu berpikir sangat cepat, tidak perlu analisa dan tepat, itu Mughirah bin Syu'bah. Oh, kita ini kebanyakan seminar, workshop, masalah nggak selesai. Gitu ya? Itu gara-gara kebanyakan orang-orang yang sedang diskusi. Mughirah bin Syu'bah datang masalah seketika diputuskan, apalagi kalau masalah-masalah genting yang seketika harus diputuskan, itu jagonya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Gitu Pak, itu isinya tuh orang-orang kayak gitu ya. Itu Islam tuh isinya, sahabat kenapa hebat mimpin bumi, itu isinya orang-orang kayak gitu. Bukan orang-orang yang kagum sama Persia Romawi. Bukan. Itu isinya kayak gitu. Ziyad bin Abi, itu kisahnya panjang. Mughirah bin Syu'bah juga punya kisah, Pak. Dia pernah dikerjain, Pak. Saya ceritain sedikit, waktunya habis saya. Saya belum ngomong bagaimana caranya, Pak. Mughirah bin Syu'bah pernah dikirim Umar untuk menjadi amir di Bahrain, negeri Bahrain, sekarang juga negara Bahrain namanya. Begitu memimpin, musuh-musuh Islam di Bahrain tidak suka. Akhirnya direkayasa, dan direkayasa itu oleh Umar akhirnya ditarik. Karena Umar juga menimbang tentang kestabilan masyarakat Bahrain, yang juga masyarakat yang ya perlu ditimbang kestabilannya. Ditariklah Mughirah bin Syu'bah, panggil ke Madinah. Orang-orang Bahrain, musuh-musuh Islam rapat. Begitu ditarik, sudah. Maunya ditarik sama Umar. Panggil ke Madinah. Pulang ke Madinah. Musuh-musuh Islam rapat. Rasanya, kayaknya Umar akan mengembalikan suatu hari. Kalau sudah tenang, dibalikin lagi tuh orang. Nah, kita nggak mau. Gimana caranya? Kita buat rekayasa. Itu orang-orang kafir ngumpulin duit, Pak. Terkumpullah uang 100.000 dirham, uang besar. Dikirimlah satu orang cerdas, pemimpin mereka, dikirim pemimpin musuh Islam itu, dikirim berangkat ke Madinah membawa uang 100.000 dirham. Diapain kira-kira uang itu, Pak? Kira-kira diapain uangnya, Pak? Datang ke Khalifah Umar, di sampingnya ada Mughirah bin Syu'bah. Pemimpin orang kafir ini ngomong, Pak. Wahai Khalifah Umar, saya bawa uang nih, uangnya ada 100.000 dirham. Ini uang muslimin, diambil oleh Mughirah, dititipkan ke saya. Orang gak ada yang tahu kecuali saya. Dia bohong. Umar kaget, Pak. Tapi Umar tuh orangnya husnudzon sama ini, Pak. Jadi dia tenang, kagetnya tetap harus bertanya kan. Apalagi di hadapannya musuh Islam, Pak. Mughirah, apa kata-katamu? Kata Mughirah, orang ini bohong. Saya tidak ngambil 100.000, tapi saya ngambil 200.000. Dipikir bohong mau bantah, enggak? Bukan 100.000 saya ambil. Jadi kalau dia kembalikan 100.000, berarti dia ngambil 100.000. Kata Umar, mengapa kamu lakukan itu, ngambil harta muslimin? Kata Mughirah, saya banyak keluarga, saya punya tanggungan banyak, saya nggak punya uang. Itu Pak, si kepala suku itu sujud, jungkir balik di bawah, karena dia tahu habis ini mati dia Pak nih. Tidak wahai Umar, tidak, demi Allah tidak, saya tidak lakukan itu. Saya ini sebenarnya bukan uang yang dititipkan ke saya, ini orang pada ngumpulin uang. Mughirah senyum-senyum, kamu tahu sekarang? Umar nanya ke Mughirah, kenapa caramu menjawab seperti itu? Kata Mughirah, karena dia ingin menjatuhkan saya, maka saya buat dia menjadi hina. Itu Pak. Itu Mughirah bin Syu'bah itu ke saya, Pak. Jadi seketika nggak pakai mikir, menyelesaikan masalah itu nggak pakai mikir, kelamaan, Pak. Ya jangan numpuk orang cerdas saja, Pak. Banyak masalah nggak selesai di tangan orang cerdas. Ziyad bin Abi disebut sebagai orang yang hadir di semua permasalahan.
Jadi asal ada masalah apa, taruh dia beres. Di sana ada masalah, kirim dia beres. Ke sana beres. Besar beres, kecil beres, Pak. Itu Ziyad bin Abi. Oke, silakan dibaca ya biografinya. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT. Kalau itu level para sahabat, kemudian tabi'in, saya belum bicara tentang bagaimana para ilmuwan, bagaimana para ulama dari level para sahabat Nabi, bagaimana kecerdasan mereka. Saya sudah sering menyampaikan tentang masalah usia yang masih sangat awal, tetapi begitu luar biasa. Kemampuan mereka, karya-karya yang besar untuk perbaikan bumi ini. Itu sudah sering saya sampaikan. Waktu saya tidak panjang, saya sampaikan di ujung, Turki Utsmani. Turki Utsmani, nah teman-teman, ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca, buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya. Judulnya Militan Islam. Militan Islam. Penulisnya belakangnya Jason. Ada bukunya ada. Kalau antum yang bisa bahasa Inggris baca bahasa Inggrisnya, yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya. Setahu saya terjemahannya Al-Islam Ats-Tsauri. Terjemahannya. Tentang militan Islam ini, menurut seorang penulis yang pernah saya baca dari, kalau nggak salah penulis dari Emirat atau dari mana, nulis tentang bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan. Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Nah, sekarang saya keluarkan. Saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan. Karena begitu antum baca, teman-teman, antum akan kembali ke Islam. Antum akan kembali mencintai Quran. Bahkan akan mencintai bahasanya Quran. Dan antum akan berusaha untuk bisa itu. Apa isinya, Pak? Di masa Turki Utsmani, sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Prancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai Samudra Atlantik sampai Samudra Hindia. Mungkin gak nyampe Indonesia, Pak. Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu. Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu dia pengen tahu. Diteliti oleh Inggris dan Prancis, Pak. Hasilnya luar biasa, Pak. Lihat hasilnya. Ini salah satunya, sebagian ya. Ternyata karena pola pendidikan dari kecil. Karena ternyata dalam sistem kekhilafan Turki Utsmani, Islam itu, muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar, pendidikan dasar namanya kutab. Kutab itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran. Diajarkanlah Quran, terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal, sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab, bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab. Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, Alfiyah 1000 bait itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair 1000 bait dihafal, itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal grammar 1000 bait. Lu bisa bayangkan itu. Dan nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa. Ini juga dosen di Eropa, walaupun aslinya orang Mesir. Dan mungkin kalau tidak salah pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia di
Di broadcast saya pernah baca, seingat saya. Kalau antum pernah baca, kalau tidak nanti antum boleh, ada videonya, wawancara beliau ada di televisi di Mesir. Seingat saya di Mesir. Seorang dokter, dia dosen bahasa di Eropa. Dia mengatakan bahwa hari ini anak-anak di barat itu umur mereka masih sekitar 3 tahunan, mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kata. Sementara anak-anak Arab, karena mereka berbahasa pasaran, bahasa ammiyah, dan bahasa ammiyah itu sangat terbatas kata-katanya, itu anak umur 3 sampai 6 tahun itu hanya menguasai 3.000 kata. Ini hubungan antara bahasa dan kebesaran dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan, dia katakan bahwa muslimin, dengan penelitian buku tadi itu, dia menyebutkan tentang buku itu, muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab, bahasa Arab. Quran itu disebutkan memiliki lebih dari 77.000 kata. Jadi kalau 16.000 lewat, Pak. 77.000 hampir, 77.500 hampir kata. Belum bahasa Arabnya. Belum dia kuasai grammar Arab tadi. Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi, bahwa ternyata ini kekuatan muslimin itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah? Maka perlahan tapi pasti 2 hal ini harus dihilangkan. Apa itu? Quran dan bahasa Arab. Maka Prancis dan Inggris punya madhab yang berbeda. Kalau yang Inggris membuat jenjang. Sekolah-sekolah yang kutab itu, yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, macam-macam itu di-image-kan di masyarakat, tetap ada, tapi di-image-kan di masyarakat saat itu, ini untuk kelas orang-orang miskin. Pernah apa tidak Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh? Pernah? Itu, Pak. Pesantren itu tempatnya orang buangan, pernah? Pernah. Indonesia pernah punya itu. Wah, nyantri, wah pasti kamu nggak diterima sekolah negeri ya. Kamu nyantri berarti nggak terima sekolah favorit ya. Alhamdulillah hari ini sudah berubah. Maka ini kebangkitan, Pak. Ini kebangkitan nih. Ini harus dilanjutkan ini. Tapi hati-hati, iblis ada di perempatan jalan di depan. Oke? Kemudian dibuatlah kelas tengahnya, ini versi Inggris. Dibuatlah kelas tengahnya. Kelas tengahnya itu dibuatlah sekolah-sekolah negara. Sekolah-sekolah negara dibuat, dan itu untuk ekonomi menengah. Ya kan? Makanya kalau sampai hari ini, mohon maaf, ini belum hilang sampai sekarang. Sekolah menentukan tingkat perekonomian. Betul ya? Di mana kamu sekolah? Di sini. Oh, pas kamu orang kaya ya. Gitu ya? Ya. Itu masih pola Inggris, Pak. Yang level tinggi adalah international school. Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Berarti belum bangkit kalau gitu. Belum, saya tarik lagi kalimat saya. Belum bangkit kalau gitu. Yang modern international school di mana tidak ada Quran, tidak ada bahasa Arab. Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya, Qurannya juga lemah. Itu versi Inggris. Versi Prancis enggak, kelamaan, diberangus semuanya. Itu versi Prancis. Oke? Itu yang saya baca. Jadi teman-teman, maka menjajahlah mereka. Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan. Sekarang antum tahu gimana caranya mau jadi orang cerdas? Gampang, Pak. Gampang. Belajar syariat ini. Di mana belajar syariat? Jadi sampai masalah tempat, bukan cuma belajar syariat, bukan tempat. Contoh, Pak. Anak tuh asal sudah 7 tahun, apalagi laki-laki yang disuruh sholat. Betul kan? Ini teori kecerdasan ini. Suruh sholat. Kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ini tempat bikin cerdas, Pak.
asal masjidnya kembali fungsinya seperti Masjid Nabawi dulu. Ini tempat orang-orang cerdas, masjid ini. Makanya saya tidak aneh, tidak heran kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap masjid. Saya tidak heran, Anda sudah benar, curigai masjid, karena memang itu tempat orang-orang cerdas, Pak. Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh muslimin. Jadi sudah benar kalau masjid dicurigai, Pak. Itu sudah benar. Ya, silahkan curigai. Anda berhadapan dengan ahlul masjid nanti di akhirat. Ya Allah. Oke, mudah-mudahan taubat. Kalau enggak taubat, saya enggak berani ngomong, Pak. Berhadapannya dengan ahlul masjid. Itu isinya orang-orang cerdas di masjid, Pak. Antum silahkan baca sejarah masjid di sepanjang sejarah Islam. Anda akan lihat di situ tempat didik anak supaya cerdas. Masukin ke masjid. Di tempatnya, pelajarannya, polanya dan seterusnya itu diurutkan begitu cerdasnya luar biasa. Karena nanti anak-anak kita akan ketemu tentang pola materi ilmu yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh orang-orang barat. Mereka tidak punya ini. Kalaupun ngajarin orientalis terpaksa. Mereka tidak punya konsepnya. Umpamanya, Pak. Lah muslimin itu, Pak. Muslimin itu oleh para ulama dibuatkan konsep-konsep. Saya kasih contoh, Pak. Dan ini sebenarnya kalimat Imam Syafi'i sebenarnya. Beliau punya kalimat lengkap. Orang kalau belajar apa, belajar apa, dapat ilmunya, bukan ilmunya. Contohnya, orang belajar Quran, dia akan dapat kelembutannya. Orang-orang Quran itu lembut-lembut orangnya, Pak. Orang belajar hadis, dia akan kuat hujahnya. Jadi kalau dia berargumentasi, orang mesti jungkir balik depan dia, Pak. Mesti orang akan tersungkur kalah. Itu orang yang belajar hadis. Begitu seterusnya. Orang belajar apa, terus dia akan punya kekuatan masing-masing. Itu kalimat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya kasih contoh, teman-teman. Kalau antum belajar umpamanya ilmu usul fikih. Itu ulama membuatkan kaidah usul fikih. Itu Masya Allah, Pak. Orang masuk ke ilmu usul fikih, keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Orang belajar umpamanya ilmu mustalah hadis. Ini lain lagi karakter ilmunya. Jadi setiap ilmu punya karakter dan itu membentuk dirinya. Belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, umpamanya belajar ilmu jarh wa ta'dil, belajar usul tafsir, belajar apapun, itu keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena dilatih betul. Ada yang melatih ketajaman analisa, ada yang melatih kedetailan sesuatu, ada yang melatih kemampuan dia untuk menghafal, ada yang melatih, banyak yang dilatih. Banyak sekali yang dilatih oleh ilmu Islam ini. Itu anak-anak kita harus belajar. Karena itu warisan ilmu Islam. Warisan ilmu Islam, Pak. Nah, jangan sampai antum salah jalan. Sekarang disuguhi supaya anak terstimulus brainnya, maka dikursuskan main piano. Lah, antum belajar sama orang kafir. Ya, disuruh belajar usul fikih, belajar tafsir, usul tafsir, hadis dengan mustalahnya. Anak dijamin cerdas. Ini belajar cahaya loh. Yang dipelajari cahaya, bercahaya hidupnya. Bercahaya hidupnya. Itu orang-orang cerdas. Dan setiap ilmu punya karakter. Punya karakter tadi. Orang tidak sadar bahwa terbentuklah karakter dirinya, terbentuklah kekokohan jiwanya. Dan ini tadi contohkan sangat banyak oleh Ustaz Herfi tentang bagaimana orang dalam sejarah Islam itu memiliki kemampuan yang luar biasa di berbagai ilmu itu karena mereka belajar berbagai macam ilmu itu. Dan itu bagian dari yang harus dipelajari oleh muslimin, tentu di levelnya masing-masing. Levelnya yang jadi ulama dengan yang tidak jadi ulama, levelnya beda, kedalamannya, tapi belajar. Gitu ya? Belajar, antum tahu. Nah, masalahnya hari ini asal belajar apa nih? Belajar mustalah hadis. Wah, anak saya nggak mau jadi ustadz toh, Pak. Dulu, sekarang udah lumayan. Dulu Quran gitu, ngafal Quran. Anak ibu, bapak ibu harus baca hafal Quran. Dia bilangnya, wah anak saya nggak mau jadi ahli tafsir, oh, Pak, maunya jadi arsitek kok. Itu saking sudah begitu serangan barat itu sudah luar biasa dalam diri kita. Tapi alhamdulillah sudah mulai berubah hari ini. Sudah mulai berubah. Berarti sudah bangkit lagi ya. Saya balikin lagi kalimatnya. Bangkit lagi berarti.
Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah habis waktu saya sebagai penutup, teman-teman. Jadi apa yang diberikan alurnya oleh syariat kita inilah tanpa menggunakan teori panjang lebar. Kalau yang babnya keturunan, karena memang kalau di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini pun, bahkan dilakukan di zaman sebelum kita ini pun, bahkan orang-orang barat pun melakukan penelitiannya, ternyata keturunan memang punya, dan itu dalam Islam juga sama, bahwa keturunan itu ternyata memang punya jejak yang dalam, diantaranya tentang tema kecerdasan, kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, memahami. Itu ternyata ada yang sifatnya turunan. Tapi kalau yang sifatnya turunan, itu kan kita nggak bisa protes, Pak. Ya toh? Masa antum pengen balik lagi kan nggak bisa. Ternyata muslimin, Allah Maha Adil. Keturunan itu bukan segala-galanya. Karenanya kemudian muslimin itu diberikan pola tentang pembelajaran syariatnya. Sudahlah, makanya meyakini itu, ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kenapa kemudian hilang kutab itu karena memang rekayasa Inggris Prancis. Karena mereka tahu ternyata itu sumber kekuatan muslimin. Jadi ini nggak mudah ini, Pak. Makanya di Indonesia setengah mati saya mengenalkan kutab itu, Pak. Alhamdulillah belum lama sudah Allah izinkan karena Allah ridho, mudah-mudahan Allah izinkan untuk dikenal orang. Dulu bukan cuma orang awam, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang ustadz ahli ilmu bilang, ini apa sih ini? Saking tidak kenalnya kita karena memang begitu luar biasanya penjajah itu menutup itu sampai kita tidak mengenalinya. Tidak ada yang sempurna di awal, tapi setidaknya merupakan langkah awal. Baik teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan kalimat sahabat mulia sebagai penutup supaya antum punya kenangan dengan kalimat sahabat, bukan kalimat saya. Kalimat sahabat mulia yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya tadi, kitab Al-Adqiya tadi, kitab orang-orang cerdas. Ketika sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan tentang tanda orang-orang yang berakal. Abu Darda berkata, qala Abu Darda, jadi Abu Darda berkata, beliau mengatakan bahwa maukah saya sampaikan tentang alamatil aqil, tandanya orang berakal. Tadi salah satu modal untuk mengalahkan Yahudi berakal. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yatawadha' liman fawqahu. Orang berakal itu dia tawadhu', merendahkan hatinya di hadapan orang yang ada di atasnya. Apanya? Apa saja? Mungkin ilmunya, mungkin usianya, mungkin pengalamannya, gitu ya. Tawadhu'. Satu. Yang kedua, wala yazdari man dunahu. Tidak meremehkan yang ada di bawahnya. Yang lebih kecil, ilmunya lebih sedikit, itu tidak diremehkan. Tidak diremehkan, tidak dijatuhkan, tidak. Itu orang berakal. Yang berikutnya, yumsikul fadla min mantiqihi, min mantiqihi. Dia selalu memegang keutamaan dalam pembicaraannya. Jadi sebicara itu, ngobrol bahkan yang santai, ngobrol santai sekalipun, itu mesti ada keutamaan yang dia bicarakan. Bahkan mungkin bercanda. Makanya seperti Imam Ibnu Jauzi nulis buku yang lucu saja seperti tadi tentang Akhbar Hamqa wal Mughaffalin, lucu. Nanti kalau baca lucu, ketawa sendiri. Tapi itu ada keutamaannya. Yang berikutnya,
yukhaliqun nasa bi akhlaqihim. Dia berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan akhlak baiknya. Bergaulnya dengan masyarakat menggunakan akhlak yang baik. Kalau bicara, sekarang kita punya masyarakat dunia maya. Ya. Kalau bicara, bicara tapi dengan akhlak. Kalau diam, diam tapi dengan akhlak. Ya. Kalau komentar, komentar tapi dengan akhlak. Itu akhlak. Wa yahtazizul imana fima bainahu wa baina rabbih azza wajal. Dan dia memastikan ada iman antara dia dan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memastikan hidupnya selalu ada iman dalam segala aktivitasnya. Fahuwa yamshi fid dunya bid dunya bit taqiyyati wal kitman. Dia berjalan di dunia ini dengan ketakwaannya tapi tersembunyi. Takwaan tapi tersembunyi. Ini saya sering sampaikan teman-teman ya, bahwa hari ini tuh kita kok nggak punya sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Padahal menyembunyikan sesuatu itu pada hal yang benar itu ajaran Nabi loh. Itu ajaran Nabi loh dan ajaran sahabat loh. Kita semua sekarang diupdate statusnya. Makan mie goreng diupdate statusnya, lagi nangis diupdate statusnya, lagi gelisah diupdate. Saya sudah sering sampaikan, mohon berhenti. Saya sudah bilang berhenti. Saya sudah sering bilang itu. Kan itu kaidah orang-orang cerdas. Ya, baik, itu kalimatnya. Kalimatnya sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu tentang tanda orang-orang cerdas. Nanti riwayat di bawahnya PR buat antum baca bukunya, karena di bawahnya ada riwayatnya Wahab bin Munabbih yang menyampaikan kalimatnya Luqman. Luqman itu sudah sampai pada level Al-Hakim. Allah berikan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kalau hikmah itu teman-teman itu lebih tinggi dari ilmu. Karena kalau ilmu yang Allah berikan sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang diberikan pada kalian dari ilmu itu cuma sedikit, kata Allah. Tapi kalau diberikan hikmah, Allah menyampaikan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi ada PR lagi nanti. Begitu jadi ilmuwan harus menjadi ahli hikmah. Gimana caranya perlu dikaji lagi. Luqmanul Hakim itu sudah sampai level hikmah. Beliau nanti menyampaikan di poinnya. Beliau menyampaikan bahwa menasihati anaknya, ya bunayya mayyatim wa aqlu mri'in hatta yakuna fihi asyru khisal. Wahai anakku, seseorang tidak akan sampai sempurna akalnya sampai dia punya 10 sifat. 10 sifat antum baca sendiri di bukunya. Saya kira itu. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.